Pangeran Ronggowicitro I, menantu Raden Djoko Tingkir. Pangeran Ronggowicitro merupakan Adipati Ponorogo ke-6. Ia menggantikan kedudukan Adipati sebelumnya, Pangeran Adipati Sepuh yang meninggal dunia. Pangeran Ronggowicitro adalah putra mantu dari Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh mertuanya yang bernama Sultan Hadiwijaya. Secara otomatis hubungan antar kedua belah pihak, yakni Kerajaan Pajang dan Kadipaten Ponorogo, menjadi lebih erat. Analisis sejarawan Ponorogo Alif Sugianto dalam bukunya Sejarah Adipati dan Bupati Ponorogo menyebutkan pernikahan putra dari Panembahan Adipati Sepuh dengan putri Sultan Hadiwijaya tersebut guna untuk memperkuat kekuasaan Kerajaan Pajang di Jawa Timur. Alif Sugianto menduga hal itu berdasarkan analisis mengenai kekuasaan dan kekuatan Kerajaan Pajang pada waktu itu. Pada awal berdirinya Kerajaan Pajang pada tahun 1549, bahwa wilayah Pajang terkait eksistensi Demak pada masa sebelumnya hanya meliputi sebagian Jawa Tengah. Hal ini disebabkan negeri-negeri Jawa Timur banyak yang melepaskan diri semenjak kematian Sultan Trenggono. Pada tahun 1568, Hadiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Giri Prapen. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama dari Surabaya memimpin persekutuan adipati-adipati di Jawa Timur, dinikahkan dengan putri Hadiwijaya. Jika melihat strategi pada masa tersebut, Alif Sugianto menganalisis bahwa penggunaan pola sama, demikian hal ini di mana salah satu adipati di Jawa Timur, yakni Ponorogo, yang bernama Pangeran Adipati Sepuh, menikahkan putranya yang bernama Ronggowicitro dengan salah satu putri Hadiwijaya atau Raden Djoko Tingkir. Selain mengambil menantu, putra Panji Wiryakrama dari Surabaya dan Pangeran Adipati Sepuh dari Ponorogo, Pangeran Hadiwijaya juga mengambil menantu dari negeri kuat lainnya di wilayah Jawa Timur, yakni Madura, yang berhasil ditundukkan Pajang. Pemimpin Madura yang bernama Raden Pranatu alias Panembahan Lembah Dur juga diambil menantu oleh Pangeran Hadiwijaya, sehingga secara otomatis Kerajaan Pajang menjadi lebih kuat. Salah satu strategi dengan jalur pernikahan tersebut sehingga memperkuat basis kekuatan Kerajaan Pajang melalui saluran pernikahan tersebut yang merupakan metode efektif pada waktu itu untuk mendukung dan menaklukkan sebuah pemerintahan. Sehingga eksistensi suatu pemerintahan atau kerajaan menjadi lebih kuat karena memperoleh dukungan dari besan dan menantunya. Pemerintahan Pajang menjadi lebih kuat tidak terlepas dari jasa para wali, yakni Sunan Giri Prapen yang bertindak sebagai pelantik Hadiwijaya sebagai raja dan juga sebagai mediator pertemuan dengan para adipati di Jawa Timur pada tahun 1568. Sunan Giri Prapen berjasa banyak terhadap peta perpolitikan, khususnya membangun kerajaan-kerajaan Islam, sehingga agama Islam mudah menyebar di Pulau Jawa.
Semasa menjalin hubungan dengan Pajang, Kadipaten Ponorogo, pangkat Adipati diganti dan hanya tinggal berpangkat Bupati. Adipati kemudian hanya menjadi sebuah gelar saja. Kekuasaan di Ponorogo pun menjadi lebih kuat karena juga didukung oleh kerajaan yang lebih besar, yakni Kerajaan Pajang. Menantu Pangeran Hadiwijaya yang menguasai Kadipaten Ponorogo yang bernama Raden Adipati Rongkowicitro ini meninggal dunia sekitar tahun 1587 dan jenazahnya dimakamkan di Komplek Pemakaman Setono. Adipati Ponorogo, Pangeran Rongkowicitro, memiliki beberapa istri. Dengan istri dari putra Raden Hadiwijaya memiliki satu anak yang bernama Pangeran Kuning. Dan dari istri kedua memiliki tiga anak yang bernama Raden Penghulu, Raden Penengah, dan Raden Jontono. Setelah Pangeran Rongkowicitro meninggal dunia, kedudukan Adipati Ponorogo digantikan oleh Pangeran Rongkowicitro II.